bagi orang yang rasa alim, bagi orang yang rasa pintar. Kalau Allah tidak memberikan manfaat terhadap ilmu yang ia punyai, maka ya ini cawis-cawis asaddun nas azaban yaumal qiyamah. Justru orang yang akan menerima azab paling pedih, azab paling berat. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna wahidan min talabatil muqaddimin lazima khidmata Syekh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qadasallahu ruhahu. Ketahuilah anna wahidan min talabatil muqaddimin. Dulu Al-Ghazali itu punya banyak santri, dan salah satu di antara santrinya yang paling terdahulu laziman khidmah, ini paling banyak, paling lama mengkhidmah itu mengabdikan dirinya, ya masak-masakin, ngarit-ngaritin gitu sini mah. Ikut beberes kepada Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam, namanya Al-Ghazali itu Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau sekilas lahir tahun 450, wafat tahun 505 Hijriah. Usianya nggak lebih dari 55 tahun berarti ya. Ada satu santrinya Imam Ghazali. Beliau istaghala bitahsil wa qiraatul ilmi alaih. Dia sibuk belajar ke Imam Al-Ghazali, juga sibuk berkhidmah, mencari ilmu di Al-Ghazali, hatta jama' min daqail ulum, sampai ilmu yang paling lembut, ilmu yang orang lain jarang ketahui juga dia belajar di Imam Al-Ghazali. Wastakmala min fadailin nafsi, sampai untuk menyempurnakan bagaimana menjadi insan kamil, menyempurnakan dirinya. Summa innahu fakkara yawman fi halin nafsi wa khattar ala balihi. Pada suatu hari, Wahid ini, santrinya Imam Ghazali ini, berpikir setelah belajar sekian banyak ilmu, mengumpulkan sekian banyak dari yang terbesar sampai yang terkecil, yang paling lembut, dalam hatinya terbesit. Faqala, ngangen-ngangen, berpikir sendiri, ini qara'tu anwa aminal ulum. Aku banyak mempelajari macam-macam ilmu. Wa saraftu ru'anu umri ala ta'limiha wa jami'iha. Aku banyak menghabiskan waktuku untuk kebaikan, untuk belajar, dan untuk mengumpulkan kebaikan dan ilmu itu tersebut. Fal'an yang bagi an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni. Maka dari sekian banyak yang aku pelajari, dari sekian banyak yang aku kumpulkan, mana yang paling bermanfaat bagi aku? Lama belajarnya, mana yang paling bermanfaat? Yuk nih sufi qabri, dan bisa menolong aku nanti di kuburan, katanya itu. Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atraku. Kalau sudah tahu mana yang lebih manfaat, mana yang tidak bermanfaat, maka aku akan meninggalkan yang tidak manfaatnya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bayangan santrinya Imam Ghazali ini mikir, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ketika teringat bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu ya Allah, min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak manfaat. Sekian lama kita belajar, sekian lama kita kumpulan riungan, berbagai macam referensi kita baca, berbagai orang kita temui, tapi kalau itu tidak ada manfaatnya, buat apa? Fastamarat lahu hadhil fikra hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam. Ketika tafakkur seorang murid ini sudah mantap,
maka dia bersurat kepada Syekh atau Al-Imam Al-Ghazali, kepada syekhnya itu tadi, istifta, untuk meminta fatwa, wa as'alu anhu masail wal tamasa minhu nasihah wa du'a, berkirim surat untuk minta fatwa atas apa yang sedang ia galaukan, dan juga meminta didoakan dari kegelisahan yang ia pikirkan selama ini, dan juga minta nasihat. Wa qala wa in kana musannafatus syekh, walaupun banyak Al-Imam Al-Ghazali ini mengarang kitab kal Ihya, seperti Ihya, wa ghairihi, dan selainnya Ihya, tastamilu, maka itu semua memuat ala jawabi masail, atas apa yang menjadi persoalan itu ada dalam karangannya Al-Ghazali. Maksudnya murid ini maksudi ayyaktu basyah hajati fi waraqati takunu ma'i muddata hayati. Semoga Al-Imam Al-Ghazali mau menulis di beberapa lembar kertas saja. Untuk apa? Untuk menjadi pegangan selama hidupku. Wa amali biha fiha muddata umri insyaallah ta'ala, dan akan aku amalkan dengan warokoh tadi. Warokoh itu lembaran-lembaran, dan ini nanti tulisannya isinya Al-Ghazali meminta untuk menulis beberapa lembar yang akan menjadikan pegangan dalam hidupnya. Fakat tabasyah hadhir risalah ilaihi fi jawabihi, maka Al-Ghazali menulis risalah ini kemudian dikasihkan kepada yang meminta tadi, yakni namanya di judul ayyuhal wala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam, itu ceritanya bahwa risalah ini bukan serta-merta kemudian lagi muncul dari inspirasinya Imam Al-Ghazali sendiri, tapi ini diminta oleh muridnya untuk menulis beberapa lembar lah, bentuknya nasihat yang menjadi pegangan hidup bagi muridnya tadi. Iklam ayyuhal walad, wahai anak lanang, al-muhib sing tak demeni, atallahu baqa'uka bi ta'atika wassalaka bika sabila ahibbaihi. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu, melanggengkan ketaatan, selalu berjalan di dalam jalannya Allah yang dicintai. An Mansur An-Nasiha yaktubu min ma'tanir risalah alaihi salam, sebagaimana yang lebih luas telah dijelaskan di dalam risalah atau sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi, qad ballaghaka, kalau seandainya itu sampai kepada engkau, itu kan ajarannya Kanjeng Nabi itu kan ada di sunnahnya. Kalau mau kita baca hadisnya itu banyak sahihnya Muslim, Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud sampai ke musnadnya Ahmad. Nah, itu kalau sampai kepadamu kau bisa mengambil referensi dari sana. Fa ayyu hajalaka fin nasihati, maka sebenarnya apa sih yang dibutuhkan darimu dari nasihatku, katanya. Wa illam yuballika minhu, apabila yang tadi keterangan banyak dari risalahnya Kanjeng Nabi yang tertera di dalam kitab-kitab hadis itu riwayatnya tidak sampai kepadamu, madza khasalta fi hadhihi sinin al-madi, maka cukup engkau berpikir apa yang kau hasilkan tahun ini, apa yang kita dapat tahun ini. Kalau kita tidak tahu informasi bagaimana berbuat baik, bagaimana ketaatan untuk meningkatkan derajat, bahasanya cukup berpikir madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah, apa yang kita dapatkan dari tahun yang terlewat. Berbuat apa aja, kebaikannya udah cukup enggak untuk bekal kita. Ayyuhal walad, min jumlati man nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu, sebagian
dari nasihatnya Kanjeng Nabi, nasihatnya Rasulullah kepada umatnya, yakni alamatu i'radillahi anil abdi istighaluhu bima la yakni. Tanda-tanda orang itu berpaling dari Allah, tanda-tanda hamba itu berpaling dari Allah, yakni hamba itu repot dewek, sibuk dewek, ketungkul. Apa ketungkul tuh? Sibuk dengan sesuatu layakni yang tidak ada manfaatnya. Saya nggak tahu harus memaknai sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu seperti apa. Masing-masing kita sudah dewasa, maksudnya perbuatan apa sih yang tidak ada manfaatnya? Kata Rasulullah, di antara salah satu nasihatnya Rasulullah, alamat kita ini berpaling dari Tuhan, seorang hamba berpaling dari Tuhan, ialah hamba tersebut sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Masya Allah. Inna amra adhaba sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqalahu jadir antatula alaihi hasyartahu wa man jawazal arba'ina walam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatahazzaz ilan nar. Bahwa sesungguhnya satu waktu saja, sekejap saja, apabila ada waktunya seorang hamba, seorang makhluk ini berpaling dari sang kholiknya, dari sang Tuhannya, maka antatula alaihi khasratuhu, dia akan menyesal sangat panjang. Jadi sesuatu yang tidak manfaat, sesuatu yang tidak ada gunanya bagi seseorang, sudah menjadi alamat orang tersebut berpaling dari Allah. Nah, di depannya dihadirkan kalau satu waktu saja orang tersebut itu lupa akan Allah, maka dia akan mengalami penyesalan yang sangat panjang. Jelas, kalau orang selalu sadar terhadap Allah, punten, mau judi takut sama Allah, ndeleng wong ayu, aduh ngajak ngawe-awe, aja kebita, kelingan Gusti Allah. Maka apa yang dikatakan satu atau sekejap saja kita lupa dengan Allah, maka penyesalannya sangat panjang. Orang yang berzina, apa ingat sama Allah? Ingatlah sama Allahnya mah, sama dosanya saja, sama siksanya Allah saja mungkin nggak ingat. Maka ya sangat layak dia akan menyesal. Maka definisi dosa itu kenikmatan sesaat, penyesalan tiada akhir. Orang kalau mengejar kenikmatan sesaat terus penyesalannya orang mari-mari, itu namanya dosa. Sederhananya begitu. Lanjut. Waman zawwaza arba'ina, dan barang siapa orang yang usianya sudah lewat 40 tahun, walam yaghlib khairuhu ala syarri, kebaikannya ini tidak mengalahkan keburukannya, falyatahazzaz ilan nar, maka siap-siap cawis-cawis gage manjing neraka. Dudu jare kita mah cuman maca. Wong lamun umure wis 40 tahun, keburukannya masih lebih sedikit ketimbang kebaikannya, falyatahazzaz, maka siap-siap neraka ngenten. Terus priben Mas, lamunan kita ki umur 60 lagi 50 ku durung tobat, sejen urusan. Wa fi hadhihi nuskhah kifayah li ahli ilmu, wa fi hadhihi nasihah kifayatan li ahli ilmu. Nasihat ini sebenarnya cukup li ahli ilmi, bagi orang-orang yang memang mempunyai ilmu, pengetahuan. Cukup
bahwa waktu kita harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai sing ora berguna wis arep berguna ki terserah ditafsir dewek. Ndak saya ngomong misalnya tongkrang-tongkrong laka gunane, bisa jadi orang yang sedang tongkrang-tongkrong itu sedang ada urusan silaturahmi di dalamnya. Maka hal yang tidak berguna, silahkan menurut Anda hal yang tidak berguna ini apa? Tinggalkan. Ayyuhal walad, hai anak lanang, cung. An-nasihatu sahlatun, nasihat itu mudah. Wal muskilu qabuluha, yang susah itu nerimanya. Ngomong kayak gini mah gampang, wah. Sing angel ki ngrungokaken. Kenapa bisa mengkoran li anna fi madzaki matba'il hawa murrah. Bagi orang yang mengikuti keinginan hawa nafsunya, nasihat itu pahit. Maksudnya bagi orang yang mengikuti hawa nafsu, pahit nasihatku. Dajamu wa mutabbi'il hawa, itu namanya mengikuti hawa, keinginan. Kenapa? Bahwa nasihat itu pahit bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, karena idil manahi mahbubatun fi qulubihim. Yang dicegah itu justru yang dicintai oleh hati orang yang pengen itu tadi. Bang sayanya pengen itu kok, kamu ngomongin gini, urusan gue lah. Nah, itu susah. Maka belajar ngomong ki gampang. Yang paling susah itu belajar mendengarkan sebenarnya. Belajar ngomong kayak kenen ki, sing luwih kenen gak gampang, Pak. Sing paling susah adalah belajar mendengar. Ajol-ajolan bae wa. Mantak ya kula wajar lamunan ngapain sih misalnya melu riang-riung mana menek pada bae isi mengkonon. Ya, ngaji ning kana isinya begitu. Ngaji di sana isinya begitu. Maaf. Muttabi'il hawa. Bukan di situnya nilainya, Bos. Kalau memang bahasanya Pak Amil Hanafi syiar, syiar. Terus kalaupun kitanya udah bisa datang suatu majelis kita mendengarkan, itu lebih keren posisinya. Jajalawak kuat beli. Nasihat atau ceramahku gampang, wis. Menganjurkan kebaikan itu gampang. Tapi mendengarkan ini yang susah. Bisa nggak kita? Nah ini maksudnya belajar kanggo kula dewa, belajar kanggo kula dewa. Masya Allah. Annal ilma mujarradun lahu sayakunu najatihi wa khalasihi. Sementara pengetahuan, kembali ke awal, pengetahuan yang tidak dengan amal atau tidak diamalkan itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan keberuntungan. Subhanallahul azim. Sebagaimana para filosof di sini bahasanya wa innahu mustagni anil amal. Para filosof itu yang rasa cukup dari amal. Mantap bahasanya filosof itu ilmu berpikir. Teori bagaimana alam semesta, bagaimana manusia mestinya, bagaimana asal usul, bagaimana nanti berakhir. Ini bahasanya filosof. Maka sempat terkenal juga kritiknya Al-Ghazali terhadap ahli filsafat dengan satu kitab namanya Tahafutul Falasifah. Tapi sebelum menulis Tahafutul Falasifah mengkritik para pemikir ini, Al-Ghazali sudah lebih dulu menulis Maqasidul Falasifah. Maksudnya para pemikir. Jadi kalau ada yang ngomong wah Al-Ghazali itu anti filsafat, enggak, wong dia sudah nulis Maqasidul Falasifah dulu. Tapi beliau itu filosof yang punya metode sendiri. Tidak seperti mereka berpikir tapi tanpa beramal. Maka yang paling penting dari ilmu pengetahuan, dari pencarian kita ini untuk apa sih? Semua mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan buku, membaca referensi, mencari hubungan. Untuk apa? Untuk amal, persiapan nanti kembali ke alam asal. Bahasa sekarang belah.
Maka paling penting adalah amal. Paling penting adalah amal. Subhanallah azim. La ya'lamu hadzal qadar annahu khina khasral ilma idza lam ya'mal bihi takunul hajja alaihi akatun. Jadi tidak diketahui ketentuannya bahwa ketika tidak diamalkan pasti kebutuhannya tidak akan terpenuhi. So, ya kita pengen apapun, kalau tidak mau mengerjakan berarti tidak akan tercapai, kan begitu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asaddun nas azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'uhu Allahu bi ilmi. Asaddun nasi, paling susah nanti manusia ini apanya? Azaban, azabnya paling berat, paling susah nanti manusia. Kapan? Yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Siapa? Alimun, orang yang ngerti, orang yang alim, lam yanfa'uhullah, yang tidak diberikan manfaat baginya bi ilmihi, dengan ilmu pengetahuannya. Ini Masya Allah. Bagi orang yang rasa alim, bagi orang yang rasa pintar, kalau Allah tidak memberikan manfaat terhadap ilmu yang ia punyai, maka ya ini cawis-cawis asaddun nas azaban yaumal qiyamah. Justru orang yang akan menerima azab paling pedih, azab paling berat. Masya Allah. Wa ruwiya annal Junaid qadasallahu sirra. Ini diceritakan, diriwayatkan bahwa Imam Al-Junaid, Abu Qasim Al-Junaidi, pemimpinnya para kaum sufi, diceritakan ru'a fi manami ba'da mautihi, setelah Imam Junaid ini meninggal, faqila lahu, kemudian ditanya dalam mimpinya itu, mal khair ya Abu Qasim, kebaikan apa yang kau miliki wahai Abu Qasim, kebaikan apa yang kau banggakan atau yang kau persembahkan nanti wahai Abu Qasim. Qala, berujar Imam Al-Junaid, tohat tilkal ibarat, musnah semua pahala-pahala, ibarat-ibarat musnah, istilah-istilah musnah, wa fanniyat tilkal isara, dan punah semua apa itu istilah-istilah, isyara-isyara, bentuk-bentuk apa saja. Wa ma nafa'ana illa rukai'at, tidak ada semuanya itu yang memberikan manfaat kecuali sholat. Rukai'at ini sholat. Ruknan hafi jawfil lail, melakukan sholat di tengah malam. Rukai'at ini sholat 2 rakaat berarti rukai'at. Ruknuha, yang dilakukan fi jawfil lail. Ini kita tahu Imam Abu Qasim Al-Junaidi, pemimpinnya para sufi, banyak yang mengibat ke sana, ya termasuk pemikiran Al-Ghazali, kesini si Abdul Qadir Al-Jailani yang kita kenal ya dahulunya, yaitu yang justru yang meramalkan nanti 200 tahun kemudian ya Imam Al-Junaid. Ketika ditanya, beliau sudah mati, sudah meninggal, apa yang paling bermanfaat, kebaikan apa wahai Imam Junaid? Semuanya itu musnah katanya, kecuali 2 rakaat di tengah malam aku lakukan sholat. Jadi lamun bisa mah, kalau pengen tafaulan, emang banyak keterangan amal apapun hisabnya belakangan, sebelum yang dihisab duluan adalah sholat. Kebaikan apapun bahasanya nih faniyat, tohat, sirnah, musnah, kecuali 2 rakaat di waktu malam. Ini katanya. Jadi ya syukur-syukur lamun bisa mah, habis nongkrong balik 2 rakaat. Ya kita pahami secara dangkal saja lah ya, secara tekstual saja. 2 rakaat, entah sholat hajat, entah sholat, mau tidur kita wudhu misalnya.
Nah sebelum tidur, habis wudhu kan ya sholat sunnah wudhu, cukup 2 rakaat misalnya, langsung tidur. Nah tapi ada yang memaknai sholat lail di sini yakni tahajud atau sholat malam. Sholat malam 2 rakaat. Nah, sholat tahajud itu kalau dilakukan setelah tidur, walau sebentar. Sholat lail atau qiyamul lail, bahasanya qiyamul lail, sholat malam hari yang waktunya sama dengan tahajud ketika dilakukannya belum tidur. Bacaannya apanya ya sama, doanya ya sama. Akhirnya ketika tadi sudah digembleng dulu bahwa ilmu itu pengetahuan banyak, apapun kalau nggak diamalkan nggak ada apa-apanya, paling tidak 2 rakaat ini harus kita amalkan. Syukur-syukur ya sebisa mungkin ya maksudnya ayo kita bareng ayo kita bareng. Sebenarnya saya juga khawatir takut ngomong kayak tadi sudah disentil nasihat mah gampang. Susah nerimanya. Apalagi kena pasal, kenapa engkau katakan yang tidak engkau kerjakan. Tapi insya Allah kulaga lagi belajar, kulaga lagi dicoba, walaupun kadang-kadang persembahan amal apa sih ya paling tidak rokat misalnya. Tapi kula rada seneng maning, maksudnya rada seneng maning ketika menemui walaupun hadisnya doif, mandala ala khair, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu misla ajri fa'ilihi, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Jadi walaupun pasal yang pertama tadi membuat saya down, nah ini ada pembelaan, maksudnya walaupun hadisnya ada, jadi bareng-bareng apa yang kita dapat, apa yang kita ketahui sedikit demi sedikit, kata Al-Ghazali tadi, walaupun mengumpulkan ilmu dari yang kasar sampai yang kasar, dari yang terlihat sampai nggak terlihat, ribuan buku, ribuan referensi, tidak ada manfaatnya kalau tidak diamalkan mah. Ini diperkuat lagi sama Saddatut Ta'ifah, para pemimpinnya golongan kaum Sufi, Imam Al-Junaidi, hanya dengan 2 rakaat bahasanya. Hanya dengan 2 rakaat.